Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Febiantoro dengan NIM 225335583. Saya dari kelas Teknik Informatika semester 3B, TI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Jaringan Komputer Dasar dengan dosen pengampu Pak Fauzan Mashkur ST MKOM. Langsung saja, sebelumnya saya akan memberikan penerangan. Di sini saya sedikit menjelaskan materi 4, 5, 6, 7. Langsung saja. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Lapisan fisik model OSI berada di bagian bawah tumpukan. Ini adalah bagian dari lapisan akses jaringan model TCP atau IP tanpa lapisan fisik. Yang kita pelajari dari modul ini yaitu tujuan lapisan fisik, karakteristik lapisan fisik, kabel tembaga, kabel UTP, kabel serat optik, media nirkabel. Tujuan topik menjelaskan tujuan dan fungsi lapisan fisik dalam jaringan, jelaskan karakteristik lapisan fisik, dan seterusnya. Tujuan lapisan fisik, koneksi fisik, baik menyambung ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi, sambungan fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio. Selanjutnya, lapisan fisik. Lapisan fisik biasanya menjadikan sarana untuk mengangkut bit-bit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya, Anda memperoleh gambaran tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tempatnya dalam jaringan. Topik ini menyelami lebih dalam secara spesifik lapisan fisik. Hal ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar-standar yang diperlukan agar semuanya dapat berjalan bersama. Komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 bidang fungsional, yaitu komponen fisik, kemudian pengkodean, kemudian sinyal. Komponen fisiknya adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Pengkodean atau pengkodean baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mewakili informasi digital. Hal ini mirip dengan bagaimana kode Morse mengkodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit direpresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal apa yang mewakili 0. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili angka 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili angka 0. Bandwidth. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit dengan kecepatan berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth
digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain yaitu latensi, hasil bagus. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jenis kabel tembaga: kabel twisted pair atau UTP tanpa pelindung, kabel pasangan berpilin STP, terlindung, kawat koaksial. Pasangan terpilin tidak berpelindung atau UTP. Kabel unshielded twisted pair atau UTP adalah media jaringan yang paling umum. Kabel UTP diakhiri konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Dalam LAN, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel berkode yang telah dipilin menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel yang melindungi dari kerusakan fisik ringan. Memutar kabel membantu melindungi dari gangguan sinyal dari kabel lain. Pasangan terlindung STP. Pasangan terlindung STP memberikan perlindungan kebisikan yang lebih baik daripada kabel UTP. Namun dibandingkan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Kawat koaksial. Kabel koaksial atau disingkat coax mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama seperti terlihat pada gambar. Kabel koaksial terdiri dari satu konduktor tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Yang kedua, lapisan isolasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga dan seterusnya. Properti kabel UTP. Pada topik sebelumnya Anda telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga unshielded twisted pair UTP. Karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan dalam LAN, topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasannya dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Standar dan konektor kabel UTP. Pengkabelan UTP sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh TIA atau EIA. Secara khusus TIA atau EIA 568 menetapkan standar pemasangan kabel komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pemasangan kabelan. Kabel UTP strike dan crossover. Situasi yang berbeda mungkin memerlukan kabel UTP untuk sesuai dengan konvensi pengkabelan yang berbeda. Aktivitas node kabel. Untuk aktivitas ini urutkan para kabel dan ini tidak kawan. Sifat kabel serat optik. Seperti yang telah Anda pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya yang mahal, maka tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan Anda temukan di topik ini. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Jenis media fiber. Kabel serat optik secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama serat mode tunggal atau SMF, yang kedua serat multimode atau MMF. Serat mode tunggal
atau SMF terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk mengirimkan satu sinar cahaya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Serat multimode MMF terdiri dari inti yang lebih besar dan menggunakan pemancar LED untuk menggunakan pulsa cahaya. Secara khusus cahaya dari LED memasuki serat multimode pada sudut yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Selanjutnya penggunaan kabel serat optik. Penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan di 4 jenis industri. Yang pertama jaringan perusahaan, yang kedua fiber to the home atau FTTH, yang ketiga jaringan jarak jauh, yang keempat jaringan kabel bawah laut. Konektor serat optik. Konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Perbedaan utama antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penggandeng. Selanjutnya kabel patch serat. Kabel patch serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Serat versus tembaga. Masang informasi kabel UTP, kabel serat optik seperti ini kawan. Properti media nirkabel. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan jumlah media dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel terus meningkat. Nirkabel ini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Ini adalah beberapa keterbatasan nirkabel: area cakupan, interferensi, keamanan media bersama. Jenis media nirkabel. Ini adalah standar nirkabel. Jenis media nirkabel standar IEEE dan industri telekomunikasi. Untuk komunikasi data nirkabel mencakup data link dan lapisan fisik. Dalam masing-masing standar ini spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang mencakup hal berikut. Yang pertama perpaduan data ke sinyal radio, yang kedua frekuensi dan kekuatan transmisi, dan yang ketiga persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, yang keempat desain dan konstruksi antena. Ini adalah standar nirkabel WiFi IEEE 802.11, Bluetooth IEEE 802.15, WiMAX IEEE 802/16, ZigBee IEEE 802.15.4. LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan berikut: Wireless Access Point atau AP, adaptor nirkabel. Selanjutnya kita pelajari selanjutnya yaitu sistem bilangan. Tujuan modul menghitung bilangan antara sistem desimal, binar, dan heksadesimal. Alamat binar dan IPv4. Alamat IPv4 dimulai sebagai binar, rangkaiannya hanya 1 dan 0. Ini sulit untuk dikelola sehingga administrator jaringan harus mengonversinya ke desimal. Tapi ini menunjukkan beberapa cara untuk melakukan hal ini. Notasi posisi binar. Belajar mengubah binar ke desimal membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi. Notasi posisi berarti bahwa suatu digit mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang ditempati digit tersebut dalam urutan angka. Anda sudah mengetahui sistem penomoran yang pada umum, sistem notasi desimal basis 10.
Konversi biner ke desimal. Untuk mengonversi alamat IPv4 biner menjadi ekuivalen desimal bertitik, bagian alamat IPv4 menjadi 4 oktal 8 bit. Selanjutnya terapkan nilai posisi biner kebilangan biner oktet pertama dan hitungan sesuai dengan itu. Seperti ini. Contoh konversi desimal ke biner. Untuk membantu memahami prosesnya, pertimbangkan alamat IP 192.168.10.11. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sistem bilangan heksadesimal, alamat heksadesimal dan IPv6. Sekarang Anda tahu cara mengubah biner ke desimal dan desimal ke biner. Anda memerlukan keterampilan itu untuk memahami pengalamatan IPv4 di jaringan Anda. Namun kemungkinan besar Anda juga menggunakan alamat IPv6 di jaringan Anda. Untuk memahami alamat IPv6, Anda harus bisa mengubah heksadesimal ke desimal dan sebaliknya. Konversi desimal ke heksadesimal. Mengubah angka desimal menjadi nilai heksadesimal sangatlah mudah. Ikuti langkah-langkah yang tercantum. Ubah angka desimal menjadi string biner 8 bit. Bagilah string biner dalam kelompok 4 mulai dari posisi paling kanan. Ubah masing-masing 4 bilangan biner menjadi titik heksadesimal yang setara. Seperti ini contohnya. Berkonversi heksadesimal ke desimal. Mengubah bilangan heksadesimal menjadi nilai desimal juga mudah. Ikuti langkah-langkah yang tercantum. Yang pertama, ubah bilangan heksadesimal menjadi string biner 4 bit. Buat pengelompokan biner 8 bit mulai dari posisi yang paling kanan. Ubah setiap pengelompokan biner 8 bit menjadi digit desimal yang setara. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tujuan lapisan data link, topologi bingkai tautan data. Lapisan tautan data. Lapisan data link model OSI layer 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link melakukan hal berikut: memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Menerima data biasanya paket layar 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya ke dalam frame layar 2 dan seterusnya. Sub lapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802 standar IEEE 802 LAN atau MAN dikhususkan untuk LAN internet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Seperti berikut. Memberikan akses ke media. Pada setiap hop sepanjang jalur router melakukan fungsi harus berikut: menerima bingkai dari media, enkapsulasi bingkai, mengenkapsulasi ulang paket ke dalam frame baru, meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Cara lapisan data link. Institut Insinyur Listrik dan Elektronika IEEE, Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU, Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO, Institut Standar Nasional Amerika atau ANSI. Topologi fisik dan logis. Seperti yang Anda pelajari di sebelumnya, ada dua jenis topologi yang digunakan saat menjelaskan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama topologi fisik, yang kedua topologi logis. Selanjutnya topologi WAN. Topologi WAN titik ke titik. Topologi fisik point to point menghubungkan dua node secara langsung, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti ini ya, kawan-kawan. Topologi LAN. Dalam LAN multi akses, perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan topologi star atau extended star, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti ini ya, teman-teman.
Komunikasi duplex setengah dan penuh. Komunikasi setengah duplex, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima pada media tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. Metode kontrol akses. Akses berbasis pertikaian, seperti ini gambarannya. Akses berbasis perselisihan atau CSMI atau CD, GSMA atau CD. Contoh jaringan akses berbasis pertikaian adalah sebagai berikut. LAN dan kabel menggunakan menggunakan GSMA atau GE. LAN Ethernet topologi bus lama menggunakan GSMA atau CD. LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan GSMA atau CD. Akses berbasis perselisihan bisa ini tidak kawan. Bingkai taitan data. Bingkai tabel ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link bergerak melalui jaringan informasi yang ditambah ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Protokol data link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan data link berbeda yang mendeskripsikan frame lapisan data link, setiap jenis frame memiliki 3 bagian besar. Yang pertama tajuk, kemudian data, dan cuplikan. Bidang bingkai. Alamat lapisan 2, bingkai LAN dan WAN. Langsung saja ke materi ke-7 yang kita pelajari, yaitu bingkai internet, alamat MAC internet, tabel alamat MEC, beralih kecepatan dan metode penerusan. Bingkai internet, enkapsulasi internet. Modul ini dimulai dengan membahas teknologi internet termasuk penjelasan tentang sublayer MEC dan bidang frame internet. Standar beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik ini adalah warga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Internet mendukung bandwidth data berikut ini: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, 100.000 Mbps. Sub lapisan tatan data, sub lapisan MEC, bidang bingkai internet. Bisa ini sudah kawan. Lab gunakan website untuk membuka frame internet. Alamat MAC internet. Alamat MAC dan hexadesimal dalam jaringan alamat IPv4. Dalam jaringan alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan basis 10 desimal dan sistem bilangan 2 bilangan alamat V6, dan alamat internet dipresentasikan menggunakan sistem angka 16 basis hexadesimal. Untuk memahami hexadesimal, Anda harus terlebih dahulu memahami binar dan desimal. Alamat MAC internet, pemrosesan bingkai. Alamat MAC unicast. Di antara alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, syarat dan multicast lapisan 2. Cara alamat MAC. Berikut cara internet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di line internet. Fitur siaran internet adalah sebagai berikut. Ia memiliki alamat MAC, tujuan dalam hexadesimal 48 dalam binar. Itu menjadi sebab switch internet kecuali masuk itu tidak diturunkan ke router. Alamat MAC multicast. Lab tabel alamat MEC dasar-dasar, ganti dasar-dasar. Tabel alamat MEC ganti dasar-dasar. Sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MEC internet, sekarang saatnya membahas tentang bagaimana switch menggunakan alamat ini meneruskan atau membangun frame ke perangkat lain di jaringan. Beralih pemisahan dan penerusan. Komputer bingkai. Video metode penerusan bingkai pada disco switches. Metode penerusan bingkai pada disco switches: peralihan simpan dan maju, peralihan potong, selanjutnya peralihan melalui jalur buffer, memori pada saklar, pengaturan duplex dan kecepatan, MDIX otomatis,
Pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan pada dasar pada sebuah switch adalah bandwidth. Terkadang disebut sebagai kecepatan dan pengaturan duplex untuk masing-masing port switch. Pengaturan duplex dan bandwidth harus cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer atau switch lain. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jalan antaran. Full duplex, kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Half duplex, hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim pada satu waktu. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.